Halo semuanya, langsung aja kita bedah ulasan mendalam kita hari ini. Kita bakal ngobrolin sebuah inovasi budaya yang jujur aja benar-benar jenius. Kita akan membedah sosok legendaris Anto Sugiartono yang pastinya lebih akrab di telinga kita dengan nama panggungnya Mentos. Hari ini kita bakal bongkar habis gimana beliau ini mendekonstruksi musik gamelan modern dan sukses nyiptain gelombang baru yang mengubah total landscape musik Indonesia. Sapa sobat dosen kepo, kepo dikit boleh dong? Seneng banget rasanya bisa nemenin kalian lagi, para pembelajar yang selalu haus sama hal-hal baru. Hari ini siap-siap ya, karena kita bakal lihat gimana satu orang dengan insting musiknya yang tajam, sukses ngeretas sistem musik tradisional dan modern. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk kita mulai! Buat peta obrolan kita bakal bahas mulai dari latar belakang sang inovator, masa-masa dia merantau dan menyerap ilmu, terus masuk ke momen dekonstruksi dua dunia musik, dampak sosial ekonominya, dan pastinya ditutup dengan legasi abadi sang maestro. Kita masuk ke bagian pertama, latar belakang sang inovator. Jadi, Anto Sugiartono ini lahir tahun 1950 di Pelayan, Gunung Kidul. Sebuah daerah yang kaya banget sama tradisi, tapi secara ekonomi lumayan menantang waktu itu. Nah, yang bikin salut, di usia yang masih sangat belia, 16 tahun bayangin, dan cuma pegang ijazah SMP, Mantos bikin keputusan nekat di tahun 1966. Dia merantau ke Jakarta. Dari Gunung Kidul ke kerasnya ibu kota. Lompatan keberanian inilah yang jadi awal mula semua inovasi gila yang bakal kita bahas selanjutnya. Lanjut ke bagian kedua, masa merantau dan menyerap ilmu. Di Jakarta, dia benar-benar mulai dari bawah. Ngamen di jalanan sampai akhirnya pelan-pelan bisa nembus barikade industri musik ibu kota. Nah, ini memunculkan pertanyaan menarik. Gimana sih tepatnya pengaruh kolaborasi dengan tokoh-tokoh besar kayak Benyamin Sueb terhadap gaya bermusiknya Mantos? Ternyata, kumpul sama para legenda lintas genre ini ngebentuk karakternya. Alih-alih jadi musisi yang kaku, dia malah jadi super fleksibel, bebas dari sekat formalitas, dan selalu terbuka banget sama pembaharuan. Pengalaman empirisnya tuh luar biasa banget. Dia sempat gabung di Orkes Keroncong Bintang Jakarta. Terus main gampang kromong bareng almarhum Benyamin Sueb, sampai main biola sama maestro Idris Sardi. Dia nyerap semuanya, keroncong, pop, rock, sampai reggae. Dan tahu nggak, dia juga jago banget main bass. Trik dan cengkok bassnya tuh unik parah. Sampai-sampai dijadiin panutan sama banyak musisi dangdut generasi setelahnya. Gado-gado pengalaman inilah yang jadi senjata atau amunisi utama buat dia. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dekonstruksi dua dunia musik. Masuk ke akhir 80-an sampai awal 90-an, Mantos bikin terobosan yang fenomenal banget. Dia ngebenturin dua bahasa musik yang ibaratnya beda alam. Di satu sisi, kita punya instrumen pentatonis Jawa, kayak saron, kendang, dan gong. Di sisi lain, ada instrumen diatonis barat, kayak keyboard, gitar elektrik, sama bass. Sebelum eranya Mantos, dua dunia ini jalan sendiri-sendiri. Dipikir mustahil buat disatuin secara utuh tanpa ngerusak keaslian nadanya. Tapi coba deh kalian pikirin sebentar. Ngegabungin dua tangga nada yang jumlah nadanya aja udah beda, pentatonis dan diatonis, itu punya tantangan harmonisasi yang rumit banget. Gimana caranya suara saron gak kedengeran fals pas ditabrakin sama gitar elektrik? Nah, disinilah otak jenius aransemen seorang Manthaus bekerja buat nyelesain benturan teknis itu. Dan lahirlah jawaban dari tantangan itu, campur sari. Sebuah hibridasi yang sukses ngawinin gamelan Jawa tradisional sama instrumen modern barat. Dia benar-benar nerobos batas-batas geopolitik musik. Kerennya lagi nih, saking inklusif dan luasnya genre baru ini, Mantos pernah loh bereksperimen bawain lagu barat legendaris milik Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It, tapi pakai gaya campur sari. Dan tebak, masyarakat nyambut dengan super antusias karena eksekusinya emang seapik itu. Kita masuk ke bagian keempat nih, dampak sosial dan ekonomi. Inovasi teknis yang udah kita bahas tadi ternyata ngasih efek domino yang masif, apalagi pas dia ngebentuk grup campur sari Gunung Kidul Maju Lancar atau CSGK di tahun 1993. Waktu lagu Getuk meledak, namanya langsung terbang ke level nasional. Ini bukan sekedar sukses komersial biasa ya, ini adalah pergeseran paradigma. Musik daerah yang tadinya dianggap marginal atau ibaratnya cuma buat konsumsi lokal aja, tiba-tiba bertransformasi jadi komoditas industri kreatif yang nilai ekonominya tinggi banget. Mantos nyiptain pasar baru yang luar biasa besar. Nah, puncaknya ada di tahun 2014.
Kesuksesan Mantos ngangkat harkat dan nama Kabupaten Gunung Kidul bikin pemerintah daerah ambil langkah bersejarah. Di tahun itu, mereka secara resmi mengganti nama Jalan Pramuka di Pleyen menjadi Jalan Mantos. Inovasi budayanya udah benar-benar jadi identitas kultural baru yang membanggakan banget buat masyarakat setempat. Terakhir, bagian kelima, legasi abadi sang maestro. Kalau ngomongin integritasnya sebagai seorang pelopor sejati, itu benar-benar kelihatan pas beliau terserang stroke di tahun 2001. Kondisi itu memaksanya harus pakai kursi roda dari tahun 2002 sampai akhir hayatnya di 2012. Tapi, keterbatasan fisik itu sama sekali nggak matiin dedikasi seninya. Dia tetap aktif nyanyi, tetap mimpin grupnya, dan terus ngawal perkembangan campur sari langsung dari atas kursi roda. Komitmen tingkat tinggi kayak gini, jujur aja jarang banget kita temuin. Dan inilah warisan terbesarnya. Karya-karya masterpiece kayak Nyidam Sari, Tiwul Gunung Kidul, dan Bengawan Sore itu bukan sekedar lagu hits biasa. Karya-karya ini adalah cetak biru atau blueprint bagi musik pop daerah di Indonesia. Fondasi yang dibangun sama Mantos inilah yang ngebuka jalan mulus buat regenerasi musisi-musisi besar berikutnya, mulai dari eranya Didi Kempot sampai ledakan musik koplo modern yang merajai panggung hari ini. Nah, sebagai penutup eksplorasi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Dari semua karya Mantos, ada nggak sih lagu favorit yang paling sering kamu dengerin? Saya ngajak kalian buat nggali lagi katalog musik jenius ini. Coba dengerin langsung gimana cantiknya dia ngejembatanin dua dunia yang tadinya nggak mungkin bersatu. Makasih banget udah nemenin saya bedah ulasan ini Sobat Dosen Kepo, dan sampai ketemu lagi di eksplorasi materi seru berikutnya.